Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Matus Wijaya dari kelas Manajemen 21G. Pada saat kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan dari materi yang ke-11. Yang pertama adalah saluran distribusi Mixu. Mixu Ice Cream NT adalah perusahaan asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 1997 di Zhengzhou, Tiongkok. Fokus utamanya adalah es krim dan minuman teh. Dengan strategi distribusi yang efisien dan manajemen biaya yang efektif, Mixu telah berkembang menjadi merek global dengan lebih dari 20.000 gerai di lebih dari 20 negara, termasuk di Indonesia, Vietnam, Thailand, dan negara-negara Eropa lainnya. Di Indonesia, investasi membuka gerai Mixu berkisar di 700 juta hingga 800 juta. Biaya ini mencakup lisensi waralaba, bahan baku awal, pelatihan karyawan, perlengkapan standar, desain interior, dan sistem teknologi seperti kasir. Sistem franchise yang diperkenalkan sejak 2015 memungkinkan Mixu berkembang cepat tanpa menanggung biaya pembangunan dan operasional gerai. Tidak ada namanya fee royalty, menjadi keuntungan sepenuhnya milik mitra meskipun ada biaya manajemen tahunan. Kemudian Mixu juga telah memiliki sistem waralaba sejak tahun 2015. Sistem ini memungkinkan Mixu mengembangkan bisnisnya dengan cepat dan efektif. Melalui sistem waralaba, Mixu tidak perlu menanggung biaya pembangunan dan pengoperasian tokonya sendiri. Hal ini dapat menghemat biaya dan sumber daya perusahaan. Selain itu, sistem waralaba juga dapat membantu Mixu menjangkau pasar yang lebih luas, penerima waralaba dengan lokasi yang strategis dan berpengalaman di bisnis yang kuat dapat membantu Mixu menarik lebih banyak pelanggan. Mixu Ice Cream NT sendiri merupakan waralaba internasional yang menawarkan minuman teh dan es krim. Perusahaan ini menyediakan berbagai minuman seperti bubble tea, fruity, milkshake, dan produk es krim lainnya. Sementara itu, untuk sistem franchise kerjasama bersama Mixu merupakan usaha mandiri, artinya setiap mitra harus mengelola tokonya sendiri atau tidak bisa autopilot. Selain itu, bagi yang ingin membuka franchise juga tak dikenakan fee royalty, yang artinya keuntungan murni untuk mitra sendiri, namun setiap tahunnya mitra akan dikenakan biaya manajemen. Untuk kerjasamanya sendiri berlangsung selama kedua belah pihak setuju. Namun tetap ada kontrak kerja sama per 3 tahun sekali. Saat diperpanjang, mitra hanya perlu membayar biaya manajemen seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada integrasi teknologi distribusi Mixu. Nah, Mixu mengadopsi sistem digital terintegrasi untuk memastikan kelancaran distribusi bahan baku, yang menjadi salah satu fondasi keberhasilannya dalam menjaga operasional yang efisien di skala global. Dengan memanfaatkan teknologi modern, Mixu dapat memantau distribusi bahan baku secara real-time, mulai dari pusat produksi hingga ke gerai-gerai di berbagai negara. Teknologi ini memungkinkan Mixu menjaga pasokan bahan baku tetap stabil, sekaligus meminimalisir atau meminimalkan risiko kehabisan stok yang dapat mengganggu pelayanan kepada konsumen. Penerapan Lean Manufacturing Just in Time atau yang bisa disebut dengan JIT pada gerai operasional Mixu memiliki potensi untuk memberikan sejumlah manfaat signifikan. Dengan menerapkan konsep Lean dan JIT, Mixu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berbagai cara penerapan JIT seperti manajemen persediaan yang tepat, proses produksi yang responsif, peningkatan layanan pelanggan, pengurangan pemborosan, dan peningkatan efisiensi operasional dapat membantu Mixu mencapai tujuan ini. Nah, bisa dilihat dari sini, selain itu juga Mixu juga memiliki sistem pengadaan bahan baku yang terpadu dan terkontrol dengan baik. Mixu hanya menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi, sehingga kualitas es krim Mixu selalu terjaga. Dalam mendistribusikan es krim, Mixu selalu memiliki jaringan distribusi yang luas dan efisien. Mixu mengatur sendiri jalur distribusi produknya, mulai dari pabrik ke gudang, dari gudang ke gerai-gerai Mixu. Hal ini memungkinkan Mixu untuk mengontrol kualitas produknya dari awal hingga akhir, serta memastikan produk selalu tersedia di gerai-gerai Mixu. Dalam mengelola rantai pasoknya, Mixu menggunakan sistem manajemen rantai pasokan yang modern
dan terorientasi dengan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan Mixue untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasokannya, meminimalkan biaya, serta memaksimalkan efisiensi dan kecepatan dalam menghasilkan dan mendistribusikan produknya. Dengan sistem rantai pasokan yang terpadu dan efektif, Mixue mampu menjaga kualitas produknya dan memenuhi permintaan pasar dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, Mixue pantas disebut sebagai perusahaan supply chain yang sukses dan terkemuka di dunia. Kemudian ada adaptasi dengan regulasi dan budaya lokal di PT Cinemark Global Pacific. Nah, di dalam konteks pada saat ini kita keluar dari pembahasan Mixue, tapi kita ambil contohnya dari PT Cinemark. Adaptasi terhadap regulasi ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas lokal. Dalam konteks bisnis, perusahaan harus menyesuaikan praktik operasional mereka agar sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, seperti peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan perdagangan. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi. Perkembangan globalisasi dan interaksi lintas budaya dalam dunia bisnis saat ini semakin meningkat. Banyak perusahaan multinasional yang memiliki tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di tengah kompleksitas ini, pemahaman tentang perbedaan budaya menjadi sangat penting untuk mencapai efektivitas tim dan keberhasilan organisasi. PT Cinemark Global Pacific, sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi dalam industri hiburan, menghadapi tantangan dalam mengelola tim kepemimpinan yang terdiri dari manajer ekspatriat dan lokal dengan latar belakang budaya yang beragam. Perbedaan dalam nilai-nilai norma dan cara berinteraksi antara anggota tim dapat mempengaruhi dinamika kerja, pengambilan keputusan, dan kinerja keseluruhan organisasi. Lalu ada diversifikasi saluran distribusi pada PT Besastek. PT Besastek adalah perusahaan asal Gresik yang memasarkan produk ke luar negeri melalui distributor asing. Distribusi internasional dilakukan untuk menjangkau pasar di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana perusahaan merancang, memilih, dan melaksanakan saluran distribusi internasional guna meningkatkan penjualan ekspor. Rancangan saluran distribusi ada dari proses awalnya, yaitu PT Besastek ini melakukan analisis pasar untuk menentukan target dan konsumennya, yang biasanya berasal dari segmen menengah ke atas. Kemudian ada metode distribusinya. Perusahaan menggunakan kedua model saluran, yaitu ada produsen ke distributor asing, kemudian pengecer, lalu ke konsumen. Dan yang kedua ada produsen kemudian ke distributor asing, ke pedagang grosir, pengecer, lalu ke konsumen. Nah, strategi yang dilakukan adalah fokus utamanya mendistribusikan intensif untuk memastikan produk tersedia secara luas di pasar tujuan ekspornya. Kemudian yang terakhir, pemasaran dan distribusi terpadu PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur adalah salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dengan merek unggulan Indomie. Perusahaan ini memproduksi hingga 15 miliar bungkus mie instan setiap tahun melalui 16 pabrik yang tersebar di berbagai negara. Indomie diekspor ke lebih dari 60 negara dengan strategi pemasaran dan distribusi yang dirancang untuk mendominasi pasar internasional. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur ini, yang pertama ada inovasi berkesinambungan. Di dalam inovasi berkesinambungan ini, Indomie terus mengembangkan varian rasa yang sesuai dengan preferensi lokal di negara tujuan seperti rasa rendang dan sate untuk pasar tertentu. Nah, analoginya seperti ini. Di dalam inovasi berkesinambungan itu, jangankan kita lihat di luar negara, tapi kita lihat di dalam negara kita aja dulu ya. Contohnya Indomie di Jawa Barat itu menggunakan saus, tapi Indomie di Sulawesi itu bumbunya nggak ada saus, tapi chili, dia bubuk cabai. Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan preferensi lokal atau ya kesesuaian di demografi tempat tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada ekspansi produksi.
Selain ekspor, Indofood membangun pabrik di negara-negara strategis seperti Nigeria, Malaysia, dan Mesir. Pendekatan ini membantu menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk. Kemudian yang ketiga ada kualitas produk. Indofood juga memprioritaskan standar internasional dalam proses produksi, termasuk sertifikasi halal dan ISO 9001 dan 2008 untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Nah, strategi distribusinya adalah pemilihan mitra distribusi. Indofood memilih jasa pengiriman profesional yang memenuhi standar efisiensi waktu, keamanan, dan biaya. Itu udah jadi strategi umum bagi perusahaan, karena dengan kita bisa memangkas waktu yang ada dalam pengiriman, itu juga bisa memotong biaya operasional juga tentunya. Kemudian ada keamanan dan biaya. Nah, kemudian kita lanjut ke model saluran distribusi. Produk dipasarkan melalui jalur. Nah, jalurnya itu tadi seperti yang di slide sebelumnya, ada produsen, lalu ke grosir, pengecer, dan terakhir ke konsumen. Lalu ada saluran distribusi. Ini juga diperluas hingga mencapai pasar retail besar seperti Carrefour, Giant, dan Hypermart. Dan yang terakhir ada lisensi dan usaha. Indofood melisensikan produknya kepada perusahaan di negara-negara seperti Nigeria di United Food Industries, dan di Serbia ada Indo-Adriatic Industries. Nah, menjalin usaha patungan dengan Nestle SA untuk memproduksi dan mendistribusikan produk kuliner mereka. Sekian pemaparan materi dari saya. Berikut ada referensi atau sumber yang saya dapat untuk melakukan pemaparan materi di pertemuan 11 pada saat kali ini. Sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan mohon maaf bila mana ada kekurangan, baik secara intonasi maupun penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan, karena secara pribadi saya jujur masih dalam tahap pembelajaran. Sebelumnya mohon dimaafkan, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya sendiri yang sudah membimbing saya baik secara online maupun offline. Kepada Ibu Rike, terima kasih juga dalam pemaparan materi pada saat hari ini. Saya juga dapat belajar dari yang sebelumnya saya nggak tahu dan sekarang menjadi tahu. Baik, kalau begitu saya tutup. Saya Gabriel Matius Wijaya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga semua.